Perkenalkan, nama saya Ahmad Zasir Arkan dari Prodi Studi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya. Di sini kita diutus dari Bapak Nasruddin selaku pengampu dosen mata kuliah Studi Agama Buddha untuk berdialog langsung dengan Rohaniwan Buddha. Ya, dengan umat Buddha. Nah, kita di sini kebetulan memilih di wihara ini. Ya. Ya, soalnya dari satu kelas itu teman-teman semua menyebar wiharanya. Ya, ya. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya, mungkin perkenalan dari mbaknya. Ya, yang keras. Ya. Saya lagi sama Dani Hasani, saya juga dari UIN Sunan Ampel, satu kelas sama Ya. Ya. Yang pertama, kita kan sebelumnya sudah mempelajari sedikit tentang agama Buddha, Pak. Iya, betul. Untuk lebih akrab lagi, mungkin saya memanggil bapaknya itu siapa? Bapak juga bisa, Bante juga bisa. Iya. Ya. Bante saja ya, Bapak. Ya, ya. Ya, gini Bante. Kan kita kan selama mempelajari studi agama Buddha itu kan di Indonesia ini sangat banyak sekali. Maksudnya beberapa aliran, beberapa kelompok agama Buddha. Kalau di sini sendiri itu alirannya itu aliran Buddha apa, Bante? Jadi perkenalkan juga, kami adalah Biku Dharma Maitri atau Bante Dharma Maitri Mahatera, yang selama ini saya tugas di wihara ini kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun. Dan juga bisa membina di wilayah Jawa Timur ini. Iya. Dan pada kesempatan ini umat Buddha baru saja merayakan datangnya Trisuci Waisak, di mana di saat Trisuci Waisak itu 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha itu diperingati dengan tanggal dan bulan yang sama ya. 3 peristiwa penting itu, yang pertama itu lahirnya bayi Siddhartha, yang kedua pertapa Siddhartha mencapai kebudaan atau penerangan sempurna, kemudian yang ketiga parinibbana atau wafatnya Sang Buddha, diperingati secara bersama-sama ya, baru saja tanggal 31 Mei kemarin itu. Di dalam agama Buddha memang ada beberapa tradisi atau aliran-aliran. Yang besar itu ada aliran Theravada, aliran Mahayana, aliran Tantrayana atau Vajrayana. Di wihara ini, di wihara Buddhayana Surabaya ini dipelajari dari 3 tradisi yang berbeda itu. Ya, ada tradisi Theravada, Mahayana dan Tantra dipelajari karena meyakini bahwa ketiga tradisi itu berasal dari sumber yang sama, ya, yaitu Sang Buddha sendiri itu. Oh, berarti di sini tuh dari ketiga aliran itu boleh sembahyang di sini. Ya, boleh sembahyang di sini. Makanya ada altar yang tengah itu Sakyamuni, ya, atau Buddha Siddhartha. Kemudian ada Amitabha itu dalam versi Mahayana. Ini juga dengan versi Mahayana Vaisakha Guru ya itu. Dari altar-altar sini ya. Dalam hari besar Waisak kemarin tanggal 31, apa yang dirayakan oleh wihara ini, Bapak Bante? Jadi perayaan dalam menyongsong maupun saat peringatan Trisuci Waisak itu acara didahului itu baksos, bakti sosial kepada masyarakat luas. Itu kemudian juga ada cek darah ya, cek kesehatan itu. Kemudian juga di saat ritual itu ada mandi bayi Siddhartha ya, itu juga. Kemudian acara puncak itu dengan istilah detik-detik Waisak di saat Purnama Siddhi. Jadi diperkirakan, diyakini 3 peristiwa penting itu terjadi di saat bulan bulat ya, bulan terang, di saat Purnama Siddhi itu. Berarti sembahyang intinya tuh di Purnama Siddhi ya, Bante? Ya, kebanyakan
peristiwa-peristiwa besar, fenomena besar itu terjadi tokoh-tokoh penting itu di saat Purnama Sidhi. Bahkan di hari-hari raya yang lain pun itu juga seperti kita kenal di dalam agama Buddha ada Waisak, ada Asada, ada Katina, Maga Puja. Itu diyakini terjadi pada saat terang bulan atau Purnama Sidhi. Itu. Untuk selanjutnya mungkin pengalaman Bante, mungkin dari awal kenapa Bante itu menjadi biksu, biku ya. Ya pada mulanya saya pun umat awam, umat biasa. Umat biasa mempunyai keterbatasan dalam waktu dan kesempatan untuk mendalami, untuk belajar. Dengan kita mengambil pilihan untuk menjadi biku, mempunyai kesempatan yang luas sekali untuk mempelajari dari beberapa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, menguasai, mempelajari, kemudian juga mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Ada juga ilustrasi yang bisa kita pakai. Jadi umat Buddha, jadi siswa Sang Buddha itu ada yang biasa pakai jalur biasa, ada yang luar biasa. Jalur biasa umat awam, jalur luar biasa itu jalan tol. Kita tahu jalan tol itu kan bebas hambatan. Dengan menjadi biku itu kita masuk dalam jalan tol, jalan yang bebas hambatan untuk merealisasi atau mencapai cita-cita sebagai umat Buddha, yaitu mencapai nibbana. Nibbana di sini bukan satu tempat, namun sebuah kondisi pikiran, kondisi batin yang bebas dari serakah, dari benci dan kebodohan. Dan bisa dicapai bukan tidak usah menunggu meninggal seseorang. Dalam kehidupan saat ini kita bisa mencapai kondisi yang pikiran yang bebas dari serakah, benci dan kebodohan. Itulah menjadi tujuan utama umat Buddha. Kemudian bagi umat awam memang banyak yang dipelajari dalam umat Buddha itu, ada 84.000 pokok bahasan. Namun demikian dari sekian banyak itu bisa dikelompokkan jadi 3. Ajaran Sang Buddha itu ada bagian winaya atau peraturan, ada bagian khotbah, ada bagian filsafat kehidupan. Dari ketiga kelompok ini bisa saripatikan. Winaya, peraturan, jangan berbuat jahat. Bagian khotbah, tambahlah kebaikan. Bagian filsafat maupun pemikiran, itu sucikan hati dan pikiran. Itulah semua ajaran Sang Buddha. Ini kan tujuannya menarik dari agama, dari maupun agama Buddha dan agama lainnya, Bante. Itu kan untuk menghindari atau menghilangkan rasa keserakahan, rasa kebencian, rasa iri hati. Mungkin ada tips dari Bante yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan ketika untuk mendapatkan hal tersebut, Bante? Melatih keserakahan misalnya para biku dan hal pakaian itu dibatasi cuma 3 setel saja. 3 setel saja dengan warna yang sama. Itu sudah mengurangi keserakahan untuk memakai pakaian yang macam-macam. Itu satu. Terus makanan juga dibatasi. Ada jam-jam tertentu. Terus gundul itu kan perawatannya jauh lebih murah, tidak perlu minyak, tidak perlu itu sudah itu. Jadi terus kemudian diusahakan juga indriawinya, yang dimakan, yang diminum itu juga penuh pengendalian diri untuk mengurangi keserakahan tadi. Kalau tujuan umat awam kadang-kadang kalau ketemu makanan enak itu kan kadang-kadang kebablasan makannya. Kalau biku tujuan makan yang dimakan itu untuk kelangsungan hidup saja. Selama yang dimakan bisa untuk kelangsungan hidup, yaitu makan dengan penuh kesadaran. Tujuan saya makan bukan untuk keserakahan, bukan untuk memperbukan. Mungkin yang terakhir, Bante, yang saya ingin tanyakan itu apa hambatan dan tantangan selama menjadi Bante? Tantangan dan menjadi seorang biku adalah keinginan untuk misalnya saja memuaskan indriawi. Orang lain bisa seperti itu, kita kok tidak bisa. Namun jangan jadikan satu beban. Apabila tujuan kita itu rel yang harus dilalui, kita jangan sampai keluar rel. Ibarat kereta itu, kalau keluar rel
pasti tujuannya tidak akan tercapai. Ya. Kebanyakan orang yang mencapai tujuan yang mulia, yang suci kan kadang-kadang berusaha untuk keluar rel. Selama rel itu jalan tengah yang ditunjukkan Sang Buddha itu dilalui, pasti orang itu akan sukses mencapai tujuannya, cita-citanya. Ya. Ya. Mungkin untuk menjadi penutup Bante, Ya. apa pesan dan kesan untuk pemuda dan seluruh umat manusia dalam untuk mewujudkan moderasi beragama? Ya, saya berpesan kepada generasi muda dimanapun Anda berada, marilah kita tingkatkan kesadaran kita untuk mempelajari nilai-nilai kemoralan, sebab dengan nilai-nilai kemoralan yang kita pelajari, yang kita praktekkan, kita bisa selamat sampai kapanpun dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja, Bante. Ya, terima kasih kunjungannya. Semoga Anda berbahagia. Sadu. Ya, kita foto bersama.